Salam sejahtera pemirsa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya akan tiba ketika Injil disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Dan puji nama Tuhan, Pijar TV diperkenankan Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Dan mengapa kami bisa melakukan demikian? Tidak terlepas dari dukungan Anda, dan diantaranya adalah dukungan dana Anda. Untuk itu jangan pernah ragu, menunjang, menopang pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda bisa berikan. Jangan lupa ada nomor rekening yang selalu kami sampaikan di layar kaca, menjadi wadah saluran berkat Anda untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya. Tetaplah setia bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti webinar Dialog Teologis Lintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena pada hari Kamis 14 Mei 2020 jam 7 malam waktu Indonesia Barat dengan tema Satu Allah, Satu Tuhan, menjelaskan keesaan Allah dan ketuhanan Al-Masih. Segera daftarkan diri Anda, kuota terbatas. Pak, mau tanya ini, siapakah penulis Injil Barnabas yang pertama? Oh iya, saya tadi belum sampaikan ya. Penulis Injil Barnabas itu sebetulnya identitasnya bisa dicari dari terjemahan Spanyol dari buku ini. Jadi luar biasa ya. Tapi tidak tercantum ya, Bah? Ya tidak, yang mana apa orang mau ngaku kalau dia yang nulis. Tapi kan dari apa bahasanya dari peristiwanya, backgroundnya itu kan kelihatan sekali. Pertama, tadi saya sudah bilang, ketika menulis kata Kristo selalu dengan 2 huruf S, ada latar belakang Spanyol di situ. Kemudian orang-orang Arab Spanyol, ya, itu ada turunan-turunan Arab dari Spanyol itu, yang sudah berabad-abad dia menjadi orang Muslim di situ. Ada 2 marga Yahudi dan marga Arab. Itu namanya Morisco dan Marino. 2 marga Yahudi itu konon menjadi korban dari politik inkuisisi gereja Katolik. Dan gereja Katolik di abad pertengahan itu memang ya banyak cacatnya lah itu, banyak sejarah hitamnya itu banyak kan. Orang-orang Muslim dan orang-orang Islam itu dipaksa untuk menjadi seorang Katolik dengan politik inkuisisi tadi. Akibatnya orang yang masuk Katolik secara setengah hati kan ya tidak bisa. Salah satu korbannya Fra Marino. Fra Marino itu sampai dia sekolah, sampai dia lulus seminari, bahkan konon sampai ditahbis jadi pastor. Tetapi dia tidak yakin dengan ajaran Katolik itu. Bahkan dia punya dendam terhadap gereja itu, kemungkinan begitu. Lalu dia menulis sebuah buku yang tebalnya luar biasa. Saya tebel ini loh bukunya. Injil itu kan biasanya 28 pasal, 24 pasal, ya Lukas, kalau 28 Matius, 16 Markus, ya 22 Yohanes. Nah, ini 222 pasal. Saking gregetannya, makanya lebih pantas dikasih judul The Gospel of Gregeten. Bayangkan. Bukan hanya dia setelah nulis 22 pasal, dia bikin terjemahannya lagi di dalam bahasa Spanyol. Dan orangnya kemungkinan orang yang sama. Saya bahkan yakin kalau dia orang sama. Dia pakai nama samaran Fra Marino nama aslinya ini. Lalu dia pakai nama samaran lagi Mustafa de Arande. Bayangkan begitu nulis setebel ini, dia pasti nggak bikin royalti itu kan. Karena orang kalau sudah marah itu kan gitu kan. Dia terjemahnya lagi. Kok ya ketika ditelaah secara kritik bentuk, bahasa Spanyol yang dia pakai itu sering kali menyisipkan kutipan-kutipan Arab di sini. Nah ini di halamannya itu ada memberikan kutipan-kutipan Arab di sini. Nah kutipan-kutipan Arab itu tampak sekali kalau dia orang Arab yang baru belajar dan dipengaruhi dialek Spanyol. Orang itu melihat bahasa kita itu kan kelihatan. Saya itu dialeknya, aksennya Jawa. Bahasa Indonesia saya sangat dipengaruhi oleh Jawa. Tapi Jawa saya kan bukan Jawa halus. Kayak Pak Harto, ini Jawa Timur pasti kan. Kelihatan sekali kok. Orang Mesir kalau ngomong kelihatan sekali. Sekalipun di dunia sinetron di Timur Tengah itu kan sekarang dikuasai oleh Kairo.
Orang-orang semua ngerti bahasa Mesir, tapi itu dialek Arab Mesir. Sama dengan orang Indonesia. Dia, Bung dari mana? Dari Ambon. Siapa itu? Itu beta pung istri. Katanya. Saya punya istri. Tapi kalau orang Jawa kan, itu istri saya Pak. Gitu kan? Itu kelihatan dari teks Arab yang dikutip-kutip itu loh. Jadi Latin, terus ditulis di bawahnya itu kata-kata Arab. Itu berserakan di naskah Itali. Dan juga sebagian berserakan di naskah Spanyol. Naskah Spanyolnya saya tidak lengkap, tapi hanya beberapa kutipannya. Itu semua lengkap di perpustakaan Dominikan di Kairo, miliknya Gereja Katolik. Lalu di situ misalnya dia mengatakan, misalnya Subhanallah dibaca Allahu Subhan. Itu kan nggak lazim itu, seperti beta pung istri atau istri saya itu kan. Tapi kelihatan ini pasti orang Ambon nih kalau beta pung istri itu. Nah, konon kemudian dia membuat cerita burung, kabar burung, namanya juga burung yang membuat kabar. Katanya dia itu masuk ke perpustakaan Paus Sixtus kelima. Lalu ketika dia baca-baca di perpustakaan itu, tiba-tiba dia menemukan sebuah buku tebal bersampul kulit bertinta emas. Lalu dia penasaran, membacanya diam-diam. Waktu dibaca itu adalah pas ada pasal yang berbicara pada waktu Adam dan Hawa diusir dari surga. Ketika dalam perjalanan pengusiran itu dia melihat langit. Ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wah, ini berarti Islam yang benar ini. Adam dan Hawa sejak semula saja ada ungkapan di langit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini mirip proto evangelium Kejadian 3 ayat 15 itu loh. Bahwa setelah Adam jatuh ke dalam dosa, dia memproyeksikan ada keselamatan di masa depan. Jadi Fra Marino yang nulis itu. Ya, saya kira itu. Ini lagi, Bah. Boleh tambah ya pertanyaan? Boleh, silakan. Apa benar Paus Gelasius itu pernah mengeluarkan larangan untuk membaca Injil Barnabas? Karena kan kalau itu benar, itu berarti buku itu sudah ada sebelum abad ke-16. Karena larangan itu dilakukan Paus Gelasius di abad 5. Oke, ya, paham. Dokumen itu sendiri dinamakan Pseudo Gelasian. Kenapa disebut pseudo? Karena bukan dari Paus Gelasius. Jadi asal-usul dokumen itu tidak jelas dari mana. Kemudian kata pseudo itu sering dipakai apabila kita meragukan apakah benar teks itu ditulis oleh orang yang bersangkutan. Misalnya Pseudo Athanasius. Pengakuan iman yang di gereja barat sering dikatakan ini berasal dari Athanasius itu bukan dari Athanasius. Itu tradisi gereja Roma yang menggunakan nama Athanasius. Karena apa? Athanasius tidak pernah bicara tentang Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Putra, tidak pernah. Karena naskah-naskah primernya kan ketemu di situ gitu. Nah, Pseudo Gelasius karena apa? Ini diatasnamakan Gelasius dari abad ke-6 kalau tidak salah. Atau ke-5 atau ke-6. Tetapi itu bukan dari Gelasius. Dan kalaupun ya, dekret ini berasal sebelum Injil Barnabas. Itu saya kira juga tidak mempengaruhi apa kesimpulan bahwa Injil Barnabas berasal dari abad ke-16. Mengapa? Karena kalau kita lihat, memang ada banyak naskah-naskah yang dinyatakan apokrifa. Naskah ini tidak bagus untuk dibaca. Di situ yang dimasukkan itu adalah The Gospel of Barnabas. Lalu para penerjemah Muslim mengkait-kaitkan, lah ini kan sudah ada di abad ke-6. Kalau kita teliti, ya toh, ternyata yang disebut The Gospel of Barnabas itu kemungkinan besar bukan, bahkan saya katakan pasti bukan Injil Barnabas. Kemungkinan besar itu adalah The Acts of Barnabas, kisah Rasul Barnabas. Atau mungkin Epistle of Barnabas, karena ada dua naskah kuno yang memakai nama Barnabas. Tetapi buku yang berjudul Kisah Barnabas itu sesungguhnya seperti kisah-kisah para pahlawan iman zaman dulu, itu tidak mengandung ajaran sesat apapun.
Begitu juga Epistola Barnabas itu malah diakui sebagai Apostolic Fathers. Jadi dalam serial ini ada salah satunya itu adalah Epistola Barnabas. Karena Epistola Barnabas itu berasal dari abad pertama akhir. Isinya apa Epistola Barnabas? Isinya supaya orang-orang Kristen tidak lagi terikat pada hukum Yahudi, sehingga makna Kristus sebagai juru selamat menjadi tidak dilakukan lagi, ya. Dalam the Epistle of Barnabas itu, bahkan di gereja Koptik itu diterbitkan seperti ini, diterbitkan di Timur Tengah, diterbitkan, dipelajari bagaimana the Epistle of Barnabas itu diajarkan tentang bagaimana seorang katekumen yang baru ini harus mempelajari iman. Bahkan di dalam pasal 5 ayat 11 dari Epistola Barnabas itu dikatakan, dan apabila Putra Allah telah datang sebagai manusia. Terus kemudian, bagaimana Sang Bapa telah menyatakan segala sesuatu melalui putranya. Epistola Barnabas 5:11. Isinya nggak ada kaitannya dengan ada Muhammad Rasulullah, tahun Yobel 100, nggak ada. Ini buku-buku yang sifatnya buku sejarah. Seperti itu. Jadi itu penyebutan yang salah dari dokumen Dekret Pseudo Gelasius, sesuatu yang bukan bernama Injil Barnabas diberi judul Injil Barnabas. Dan kekaburan semacam itu terjadi banyak. Karena kita mengenal misalnya kisah Rasul Yohanes, surat Rasul Yohanes, Injil Yohanes kanonik. Surat-surat Yohanes kanonik, tapi kisah Rasul Yohanes adalah abad keempat. Bisa dilacak semuanya, karena apa? Untungnya gereja tidak pernah membakar kitab-kitab, itu dijelaskan. Disimpan, dikoleksi, bahkan koleksi, digajian studi, koleksi Injil Yudas. Itu dikoleksi di gereja Koptik. Saya pernah tanya kepada seorang abuna di sebuah biara di Mesir. Saya tanya, abuna untuk apa ini disimpan? Ini untuk studi heresiologi, ilmu tentang bidat-bidat. Jadi untuk apa saya bilang? Anda bagaimana tahu yang benar kalau nggak tahu yang salah, kan untuk perbandingan. Injil Yudas itu dikoleksi di gereja Koptik. Nggak pernah heboh, yang heboh itu National Geographic. Iya toh? Jadi inilah kalau kita akrab dengan sumber primer, seperti itu kira-kira. Jadi itu naskah lain, nggak ada kaitannya dengan Injil Barnabas. Sebutan yang mirip ya. Sebutannya maksudnya itu mungkin surat Barnabas, mungkin kisah Barnabas, tapi salah sebut Injil Barnabas. Karena dalam naskah-naskah Perjanjian Baru itu kan ada surat, ada wahyu, ada gospel, dan ada kisah Rasul. Surat Yakobus, surat Petrus, ya kan? Wahyu Yohanes kan? Nama itu kan mewarnai dalam setiap tulisan-tulisan produk Perjanjian Baru. Ikuti webinar Dialog Teologis Lintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena pada hari Kamis 14 Mei 2020 jam 7 malam waktu Indonesia Barat dengan tema Satu Allah, Satu Tuhan, menjelaskan keesaan Allah dan ketuhanan Al-Masih. Segera daftarkan diri Anda, kuota terbatas.